Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang motivasi. Hari ini kita akan melanjutkan tentang materi yang ketiga, yaitu tentang kondisi kerja dan psikologi kerekayasaan. Baik, seperti biasa, saya harus menyampaikan capaian pembelajaran untuk materi hari ini. Yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari psikologi kerekayasaan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan contoh sistem mesin manusia. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu untuk menganalisis lingkungan kerja. Oke, saya akan mulai dengan pertanyaan. Apa yang ada di benak teman-teman ketika mendengar kata kondisi kerja dan psikologi kerekayasaan? Apa toh kondisi kerja dan psikologi kerekayasaan itu? Monggo, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Mohon izin Bu, Ya, mungkin silakan. seperti kondisi seseorang dalam bekerja begitu Ibu, seperti orang yang bekerja di lapangan atau mungkin yang bekerja di dalam ruangan itu mungkin berbeda seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Mbak Rian. Jadi Mbak Rian menyampaikan ya mungkin ketika mendengar kata kondisi kerja itu kaitannya dengan seseorang yang bekerja di dalam ataupun di luar ruangan. Ada pendapat yang berbeda barangkali? Atau pendapat yang lain? Oke, silakan. Mungkin rekayasa, Bu. Rekayasa terkait kerja. Mungkin misal komputer atau Oke, laptop atau oke, alat online itu. Terima oke, kasih. oke. Baik, Mas Yunan, terima kasih. Mas Yunan lebih meng-underline ke kata rekayasa ya, psikologi kerekayasaan. Jadi mungkin rekayasa itu terkait dengan alat kerja, mungkin bisa laptop, bisa komputer, begitu tadi ya. Oke. Jadi apa toh psikologi kerekayasaan itu? Psikologi kerekayasaan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penemuan dan penerapan suatu sistem terhadap proses yang berkaitan dengan perilaku interaksi antara manusia, mesin atau peralatan yang lainnya, dan juga lingkungan dalam bekerja. Mungkin kita bisa mengambil contoh situasi atau kondisi lingkungan pekerjaan seorang yang berprofesi sebagai teller di bank gitu ya. Apa saja itu kira-kira alat bantu kerja seorang teller di bank? Oke, ada yang mau menyampaikan? Alat hitung Bu. Alat hitung ya, kalkulator gitu, atau kalau di itu biasanya yang di belakang itu yang buat mesin money counter itu ya, yang gitu kan. Oke, ada lagi. Meja Meja. Oke, meja. Meja dari seorang teller itu ada dua ya, ada yang rendah, ada yang meja. tinggi ya. Yang rendah itu untuk seorang teller ketika dia posisinya duduk terkaitan dengan mengoperasikan komputer dan menulis dan sebagainya. Dan yang tinggi itu biasanya digunakan untuk ketika dia berhubungan dengan customer gitu. Ketika dia berhubungan dengan customer, posisinya pasti juga akan berdiri karena posisi customer juga berdiri sehingga bisa berhadapan-hadapan dengan meja yang ada di depannya untuk membantu mereka bertransaksi, menulis, tanda tangan, dan sebagainya, seperti itu. Oke, jadi
psikologi kerekayasaan itu atau engineering psychology itu istilah lainnya adalah ini. Faktor-faktor manusia atau human factors engineering atau kerekayasaan manusia atau human engineering, ergonomika atau ergonomics, kemudian psikoteknologi ataupun psikologi eksperimen terapan. Ini adalah istilah lain dari psikologi kerekayasaan. Prinsipnya tugas dari psikologi kerekayasaan itu adalah mengubah dari mesin-mesin dan alat yang digunakan manusia dalam pekerjaannya. Dan yang berikutnya adalah mengubah lingkungan tempat dia bekerja untuk membuat pekerjaannya lebih sesuai dengan dirinya atau sesuai bagi manusia. Atau dengan kata lain, bahasa lainnya itu adalah FJM. FJM atau fitting the job to the man. Artinya mendesain pekerjaan ataupun alat yang disesuaikan dengan orangnya. Jadi pekerjaan dan alatnya itu yang disesuaikan dengan orangnya, bukan orangnya yang disesuaikan dengan pekerjaan, atau FMG itu beda lagi. FMG itu fitting man to the job. Jadi menyesuaikan orang terhadap pekerjaannya. Itu nanti pada topik pembicaraan yang lain, kuliah di tentang analisis jabatan, nanti kan kita diskusikan terkait dengan itu. Hari ini kita lebih tentang fitting the job to the man atau mendesain pekerjaan ataupun alat kerja disesuaikan dengan orangnya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kondisi kerja. Kondisi kerja itu terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama terkait dengan kondisi fisik, kemudian kondisi lama waktu bekerja, dan yang berikutnya terkait dengan kondisi psikologis dan faktor lingkungan bekerja. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan kondisi fisik. Kondisi fisik biasanya yang pertama itu terkait dengan iluminasi atau penerangan. Jelas ya, ketika kita bekerja itu membutuhkan penerangan yang cukup. Artinya semua cahaya itu bisa terdistribusi secara merata pada seluruh ruangan di mana kita bekerja. Artinya tempatnya jadi terang, jadi nyaman, mata itu bisa jelas melihat apapun yang harus kita kerjakan dan membantu kita bekerja. Ketika ruangan itu cahayanya kurang atau remang-remang, itu pasti juga mata cepat lelah, kemudian juga pastinya produktivitas kita dalam bekerja juga pastinya akan terganggu. Yang berikutnya adalah warna. Warna ini ternyata mungkin kita tidak pernah berpikir sedemikian rupa, tapi ternyata warna itu sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis seseorang dalam bekerja. Kenapa bisa seperti itu? Gitu. Karena warna itu ternyata memiliki karakteristik yang mempengaruhi, yang memiliki efek efek-efek suhu, efek-efek psikologis atau psikis dalam seseorang dalam bekerja gitu. Misalnya warna biru. Ini di slide berikutnya saya ada karakteristik warna beserta efeknya gitu ya. Warna biru itu memberikan efek jarak yang jauh. Jadi kesannya ketika kita menggunakan warna biru, ruangan itu jadi lebih kelihatan luas gitu. Memberikan efek suhu yang sejuk, memberikan efek psikis yang tenang atau menenangkan. Kemudian warna hijau juga sama, memberikan efek jarak yang jauh atau memberikan kesan luas, kemudian efek suhu yang sangat sejuk, dan memberikan efek psikis yang sangat menenangkan. Begitu juga dengan merah, orange, kuning, coklat, dan lembayung itu memiliki efek jarak, efek suhu, dan efek psikis yang berbeda-beda. Nah, ini ternyata warna itu sangat
berpengaruh terhadap kondisi psikologis seseorang dan mempengaruhi ketika seseorang itu bekerja. Nah, biasanya ruang bekerja atau ruang kerja seseorang itu pasti yang menggunakan warna-warna yang memberikan efek tenang dan atau lebih netral begitu. Misalnya tadi warna biru atau hijau itu bisa digunakan untuk ruangan bekerja atau warna-warna yang netral, misalnya krem, coklat, putih itu. Itu lebih sering dipakai ya karena memberikan kesan luas, kemudian juga netral dan juga yang jelas mudah untuk di cat ulang seperti itu. Itu terkait dengan warna. Kemudian yang berikutnya terkait dengan bising atau noise. Bising atau noise itu apa? Adalah suara-suara atau bunyi-bunyian yang tidak diinginkan ketika kita sedang belajar atau sedang bekerja. Misalnya kita lagi proses belajar mengajar seperti ini, tiba-tiba ada motor lewat yang knalpotnya belombongan begitu ya, itu pasti akan mengganggu konsentrasi kita sesaat pada waktu itu gitu. Atau misalnya bunyi-bunyi yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas atau tugas yang sedang kita lakukan gitu. Misalnya itu tadi misalnya kita sedang belajar, sedang bekerja, terus di tetangga sebelah itu sedang renovasi, ada lagi menggunakan mesin potong keramik, itu kan suaranya sangat mengganggu dan memekakkan telinga. Pastinya itu kita jadi akan lebih lebih emosional, lebih nggak nyaman seperti itu. Nah, beberapa penelitian terkait dengan bising atau noise ini menyatakan orang yang bekerja dalam lingkungan yang bising itu memiliki kecenderungan lebih agresif, lebih cepat jengkel atau tersinggung dibandingkan mereka yang bekerja di lingkungan yang sepi. Nah, itu mungkin juga kita pikir-pikir gitu, oh ya juga ya ketika kita itu tadi misalnya ada tetangga sebelah yang sedang bekerja menggunakan mesin pemotong keramik yang bising itu pasti kita jadi bawaannya kemerungsung, nggak nyaman, jadi emosional, lebih emosional dibandingkan ketika suasananya lebih tenang. Nah, berikutnya nih tentang musik gitu. Musik ini ternyata juga berpengaruh terhadap produktivitas kerja seseorang. Nah, mungkin kita juga bisa ini nih, ada tipe-tipe orang yang senang ketika bekerja atau beraktivitas itu sambil mendengarkan musik, tapi juga ada yang tipe-tipe orang yang justru terganggu ketika belajar atau bekerja sambil mendengarkan musik. Nah, kalau teman-teman ini yang seperti apa? Tipe yang seperti apa? Suka mendengarkan musik, Bu. Suka mendengarkan musik, lebih suka mendengarkan musik. Mendengarkan musik, Bu. Ya, lebih suka mendengarkan musik. Ini berarti kita semua ini setipe nih. Saya juga termasuk orang yang lebih suka sambil mendengarkan musik ketika sedang bekerja atau beraktivitas. Bahkan kalau misalnya saya harus lembur, itu saya lebih juga suka sambil mendengarkan musik. Atau ketika saya sedang driving luar kota gitu, saya juga lebih suka mendengarkan musik, sambil mendengarkan musik. Itu karena lebih membuat kita lebih rileks, ya kan? Membuat lebih rileks, ketika rileks segala kondisi tubuh kita rileks itu lebih mudah fokus, lebih durasi kita bekerja juga akan lebih lama seperti itu. Oke, berikutnya terkait dengan kondisi lama waktu bekerja. Ini kaitannya dengan jam kerja. Itu rata-rata orang normal bekerja 8 jam kerja ya.
jam 8 sampai dengan jam 4 atau jam 9 sampai dengan jam 5. Rata-rata seperti itu. Nah, ketika jam kerja itu ditambah atau jam nominal kerja itu ditambah, jam kerja aktual itu akan menurun. Maksudnya seperti apa? Ketika misalnya orang terbiasa secara umum bekerja dalam waktu 8 jam, kemudian dia harus ditambah jam kerjanya menjadi 10 jam misalnya. Tentunya kondisi tubuh seseorang ketika biasa kerja dengan 8 jam, kemudian ditambah jadi 10 jam, pastinya akan produktivitas juga akan mempengaruhi produktivitas seseorang dalam bekerja. Vitalitas seseorang itu pasti juga akan berpengaruh, biasanya akan lebih menurun. Jadi ketika jam kerja ditambah, jam aktual bekerja pasti akan menurun. Dia pasti akan lebih banyak istirahat, lebih banyak mungkin ada jeda-jeda atau break-break yang dia lakukan, entah itu ngopi, entah itu stretching dan sebagainya, untuk bisa dia sebelum dia akan kembali bekerja lagi. Banyak distraction yang akan dia lakukan untuk membuat dia supaya tidak lelah dalam bekerja. Kemudian terkait kerja paruh waktu, ya biasanya kerja paruh waktu ini dilakukan dengan berbagai alasan. Yang pertama misalnya mungkin alasan rumah tangga, biasanya ibu-ibu ya atau emak-emak, gitu, karena dia juga harus bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga, sehingga dia misalnya ketika harus bekerja pun tidak bisa lama-lama, mungkin 2 jam, 3 jam, seperti itu. Atau berikutnya terkait dengan orang-orang yang memiliki keterbatasan, biasanya mungkin cacat jasmani, itu biasanya juga kalau bekerja tidak mungkin seperti orang normal, misalnya seperti itu. Atau memang orang yang tidak bersedia bekerja secara full time, jadi hidup dia tuh udah nyaman gitu, jadi dia kerja hanya buat 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 status barangkali seperti itu, buat sosialisasi dan sebagainya, karena lebih menyukai gaya hidup yang fleksibel gitu. Kerja hanya untuk tambahan aktivitas seperti itu dan status biasanya seperti itu. Kemudian terkait dengan jam kerja yang lentur. Nah, hasil beberapa penelitian itu memberikan hasil pada perusahaan yang menggunakan jadwal jam kerja yang lentur atau fleksibel itu menunjukkan beberapa keuntungan. Yang pertama, produktivitas itu naik, absensi itu berkurang, kemudian juga semangat kerja meningkat dan keterlambatan datang juga berkurang. Nah, ini perusahaan yang menerapkan sistem kerja yang lentur ini biasanya pada perusahaan-perusahaan yang berkaitannya dengan kreativitas ya. Mungkin terkait dengan desain, terkait dengan seni, seperti itu. Biasanya jam kerjanya lebih lentur. Kemudian yang ketiga terkait dengan kondisi psikologis dan faktor lingkungan kerja. Ini lebih kepada yang pertama feeling of privacy atau perasaan orang itu pasti ada kebutuhan merasa private atau lebih intim atau lebih private begitu ya. Nah, sementara ruang kerja yang sekarang itu karena terbatas lahan dan sebagainya, itu tidak mungkin satu orang mempunyai satu ruangan tersendiri gitu. Jadi biasanya sekarang itu untuk mengantisipasi seperti itu, hal tersebut, biasanya satu ruangan luas, kemudian diberikan kubikel-kubikel atau kotak-kotak ya, kotak-kotak kecil sebagai otoritas pribadi untuk masing-masing orang yang bekerja di situ gitu. Nah, meskipun tidak 100% private, tetapi itu sudah
memberikan apa ya istilahnya itu tadi ruangan ya, ruangan yang lebih ini daerah saya itu ini gitu. Jadi saya bisa menempatkan barang-barang saya pribadi di sini tanpa mengganggu orang lain. Nah, itu perasaan kebutuhan itu juga perlu dikondisikan dalam bekerja dan itu berpengaruh terhadap kondisi psikologi seseorang dalam bekerja. Kemudian sense of status and important. Nah, itu tadi status dan status seseorang dan posisi atau kepentingan seseorang dalam perusahaan tersebut itu juga mempengaruhi kondisi psikologis. Oh, status saya tuh di sini sebagai apa sih? Label saya misalnya sebagai project officer gitu atau manager atau supervisor dan peran dia di situ dianggap penting dalam perusahaan itu juga mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Dan yang terakhir terkait dengan kondisi sementara dari lingkungan kerja. Biasanya ini terkait dengan sistem shift misalnya. Ada yang kerja shift pagi, siang, malam, kemudian jumlah jam kerja setiap minggunya yang berbeda, ada yang juga terkait dengan sistem kerja tiap minggu ya, misalnya ada yang 5 hari kerja, ada yang 6 hari kerja, itu juga pastinya jam kerjanya juga akan berbeda. Kemudian terkait dengan flex time atau flexible time, itu karyawan bisa memutuskan kapan mulai bekerja dan kapan harus mengakhiri. Selama ini dengan syarat dan ketentuan selama karyawan itu dapat memenuhi jumlah jam kerja dan output yang diwajibkan atau yang diharapkan dari pekerjaan tertentu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi psikologis dan faktor lingkungan kerja seseorang. Oke. Berikutnya adalah terkait dengan sistem mesin manusia. Ada 3 ya terkait dengan sistem mesin dan manusia. Yang pertama adalah makna dari sistem mesin manusia itu tadi sudah sedikit kita bahas ya. Intinya adalah terkait dengan sistem yang melibatkan mesin dan manusia untuk bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan. Mesin di sini dikreasikan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Artinya mungkin bisa jadi lebih cepat, bisa lebih efektif dan lebih efisien dan salah satu fungsi dari ini tadi sistem mesin manusia itu adalah misalnya dengan mencegah cedera, kemudian mengurangi kelelahan dan ketidaknyamanan dalam bekerja. Itu salah satu fungsi atau manfaat dari sistem mesin manusia. Berikutnya adalah terkait dengan jenis sistem mesin manusia. Ada 2, yaitu open loop man machine system. Dan ini contohnya adalah sistem alat pengamanan kebakaran, misalnya di sebuah kantor atau di sebuah kampus atau public service ya, pasti disediakan sistem alat pengamanan kebakaran yang biasanya warnanya merah itu ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan closed loop main machine system. Ini contohnya adalah sistem pendingin ruangan yang mengatur sendiri temperatur ruangan. Nah, closed loop main machine system ini lebih efisien daripada yang open loop main machine system. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses sistem mesin manusia, prosesnya itu adalah misalnya kita ada instruksi, ada perintah dari atasan untuk mencetak atau mengeprint dokumen begitu.
Ketika kita mendapatkan masukan ini atau berupa perintah atau instruksi, kemudian kita akan mengolah dalam proses berpikir, oh berarti saya harus menuju ke laptop atau menuju ke komputer, menyalakan komputer, filenya itu ada di folder mana dan sebagainya. Kemudian itu kita ke tahap mengoperasikan dan mengendalikan alat, menghidupin komputer, mencari foldernya di mana, kemudian cetak set cetak, kemudian mesin printernya bekerja dan kemudian memberikan keluaran hasil cetak dari dokumen yang kita cetak atau kita print. Ini adalah proses sistem mesin manusia. Nah, yang berikutnya adalah terkait tugas dan prinsip merancang sistem mesin manusia. Scouts itu memberikan 3 prinsip umum dalam merancang ruang kerja. Yang pertama, semua bahan, peralatan, dan persediaan harus terletak berurutan sesuai dengan urutan penggunaannya. Yang kedua, alat-alat harus diletakkan sedemikian rupa sehingga mereka siap diambil untuk digunakan. Dan yang ketiga, semua suku cadang dan alat-alat itu harus berada dalam jarak raih yang mudah dan menyenangkan. Artinya menyenangkan di sini mudah ya, tidak bikin cedera, gitu, seperti itu. Nah, mungkin kalau saya boleh memberikan ilustrasi, ini dalam sebuah foto atau gambar, supaya mudah disimpan dan diambil. Ini kita lihat dari gambar yang sebelah kiri, itu posisi meja kerjanya itu berantakan. Dokumen-dokumen, buku-buku itu berserakan, bahkan ada ini yang diganjel sama gelas gitu ya, supaya bukunya tidak nutup begitu, ini diganjel dengan gelas. Nah, ini beresiko ketika ini gelasnya berisi, itu tentunya bisa akan tumpah mengotori dokumen atau buku yang ada di meja kerja kita. Nah, ini ketika kita mau cari file apa, dokumen apa, itu pasti repot ya, seperti itu. Nah, kita bandingkan dengan foto yang di sebelah kanannya, gambar yang di sebelah kanan, mejanya itu sangat rapi, sangat well organized, semua peralatan itu ada di posisinya, sehingga ketika sewaktu-waktu dibutuhkan, itu mudah dijangkau, mudah diambil. Posisi telepon ada di sebelah kiri, kalau ada telepon, tangan kiri otomatis yang akan mengambil, kemudian mouse ada di posisi sebelah kanan. Ketika dia mengoperasikan komputer itu lebih mudah. Sambil telepon pun juga tetap masih bisa mengoperasikan komputer dengan menggunakan mouse-nya. Buku, kemudian laci, ada action figure di situ, hiasan-hiasan meja itu boleh saja kita gunakan untuk menambah semangat, untuk menambah variasi supaya kehidupan kita lebih bervariasi, tidak monoton, tidak jenuh seperti itu. Nah, berikutnya ini terkait dengan ruang kerja seorang dokter gigi. Ruang kerja dokter gigi pasti seringnya kita akan menjumpai seperti ini, ada mesin dengan peralatan yang ada lampunya, ada kemudian tempat untuk berkumur, kemudian juga ada tisu, ada meja di sebelah kanan dari dokter itu untuk lebih mudah menjangkau peralatan-peralatan yang digunakan. Coba kita bayangkan ketika nggak ada nggak ada meja untuk berkumur pasien, itu ketika habis dioprek-oprek gigi atau mulutnya, kemudian harus lari ke sebelah sana, itu pasti ada yang kecer-kecer gitu kan, ada tumpah-tumpah gitu. Dan itu pastinya akan repot dan tidak higienis. Nah,
Maka di sini disediakan alat untuk berkumur. Demikian juga tisu. Nah, ini lampu dan sebagainya ini sifatnya fleksibel, bisa digerakkan, ditarik maju, ditarik mundur sesuai dengan kebutuhan. Berikut juga dengan kursinya ini juga bisa ditinggikan atau direndahkan sesuai dengan kondisi dokter dan pasien gitu. Jadi lebih fleksibel. Nah, oke, kurang lebih itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan kondisi kerja dan lingkungan. Kondisi kerja dan psikologi kerekayasaan. Mungkin ada pertanyaan? Bu, maaf Bu, tadi belum dijelaskan tentang mengenai open loop main machine dan closed loop main machine system, Bu. Oh, oke. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Berarti teman-teman nyimak juga ini berarti kan? Oke, open loop main mesin itu adalah suatu sistem yang keluarannya itu tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi atau masukan yang kita lakukan. Artinya outputnya itu tidak dapat digunakan sebagai umpan balik dalam masukan. Contohnya gini aja, misalnya kita menggunakan mesin cuci. Mesin cuci itu biasanya kita setting basicnya adalah waktu. Ada yang 30 menit, ada yang 1 jam, dan sebagainya. Ketika sudah 30 menit, meskipun misalnya ada pakaian yang masih ada nodanya, mesin cuci itu tidak akan kemudian memberikan feedback, ini bajunya masih kotor gitu kan, tidak. Jadi 30 menit selesai tidak selesai, bersih tidak bersih, itu dia akan berhenti. Gitu ya. Jadi kemudian mesin cuci tadi tidak akan menyuci lagi sendiri sehingga nodanya hilang. Itu yang open loop main machine. Nah, sedangkan yang closed loop itu yang keluarannya atau ya outputnya itu mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Biasanya saling apa istilahnya, memberikan feedback atau umpan balik. Contohnya mungkin gampangnya saya memberikan contoh pada setrika. Setrika itu mungkin kalau Anda perhatikan tuh, ketika pada kondisi panas tertentu dia akan berhenti memanaskan diri. Ditandai biasanya dengan matinya lampu indikator dan akan menyala lagi ketika pada suhu panas tertentu. Atau misalnya AC. AC yang ini ya, yang bisa yang ada apa? Automatic control-nya ya, bukan yang manual. Itu biasanya ketika kondisi di ruangan sudah sejuk, dia akan stop untuk mendinginkan. Jadi dia akan mempertahankan untuk pada kondisi tertentu di suhu tersebut. Tapi nanti kalau sudah memanas lagi, dia akan mendinginkan lagi seperti itu. Jadi yang sistem pendingin yang otomatis itu memberikan apa feedback ketika pada kondisi tertentu. Itu adalah yang closed loop. Jadi closed loop itu biasanya lebih efektif. Jadi kita tidak perlu manual sambil pindah, sambil ganti dan sebagainya. Itu adalah yang closed loop. Mungkin gitu ya, Mas? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Oke. Gimana? Ya, waktu kita sudah habis. Saya sudah posting tugas untuk minggu depan. Minggu depan kita masih akan membahas materi yang sama tentang kondisi kerja dan psikologi kerekayasaan. Saya sudah posting tugas di Siato. Silakan dikerjakan, deadline-nya minggu depan. Kita mohon dikumpulkan sebelum perkuliahan dimulai. Seperti biasa, boleh diketik. Enggak, kalau untuk yang tugas yang kali ini, saya lebih prefer untuk diketik. Karena kalau bisa menggunakan foto-foto gitu, supaya nanti lebih
kita bisa lebih komprehensif diskusinya. Oke, mungkin itu ya. Minggu depan kita lanjutkan lagi diskusinya. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman hari ini. Mudah-mudahan besok minggu depan kita bertemu dengan keadaan yang lebih baik lagi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu Nina. wabarakatuh. Iya, sama-sama. Terima kasih.